Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pak Bagja, sebelum jeda, termasuk juga kita bahas partisipasi dari masyarakat. Seperti apa sih mungkin bisa diingatkan kembali bagaimana masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan melapor jika ada dugaan pelanggaran? Pertama kan pendekatannya adalah pencegahan. Jadi namanya awas itu apa sih? Awas itu cegah, tindak. Gitu. Jika dicegah dulu baru kemudian ditindak, kemudian tindak dulu baru cegah. Nah, cegahnya apa? Misalnya masyarakat itu say no to money politics, tidak pada politik uang, bisa satu kan. Kemudian masyarakat ada namanya kampung anti politik uang, desa anti politik uang, kemudian desa anti politisasi sara. Nah, teman-teman misalnya teman-teman media sosial sekarang ada kita buat ini bareng itu untuk kemudian menjelaskan mana yang hoax, mana yang misinformasi. Jadi ada komunitas juga yang dibina ya, dibangun ya Pak ya? Iya, ada kemudian jarimu awasi pemilu misalnya di Bawaslu. Itu yang kemudian kita lakukan. Ada juga misalnya perempuan berdaya mengawasi. Jadi khusus untuk perempuan nih, karena biasanya yang paling kritis ini malah perempuan, kaum perempuan. Kalau mama katanya yang paling kritis dan bisa kemudian marahin ponaannya jadi KPPS misalnya pengawas TPS yang berjenis kelamin perempuan salah satunya kan yang berani, salah satu yang berani, dan itu di kami itu penting sekali. Dan kemudian tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenteramkan ini programnya ada dan sudah dilaksanakan dari mulai sejak awal Bawaslu berdiri misalnya, dan sudah ditingkatkan tahun 2019 yang lalu. Juga kita melakukan hampir hal yang sama, tapi sekarang ada inovasi beberapa perbedaannya. Nah kemudian bagaimana melaporkan jika kemudian sudah kita cegah masih juga masih bandel. Ada kemudian hotline kami ada misalnya, dan juga email Bawaslu, pengaduan di Bawaslu ada emailnya. Yang paling cepat direspon yang mana Pak? Yang paling cepat direspon adalah laporan langsung. Misalnya kepada Panwascam. Panwascam itu ada kantornya loh. Ya, Panwascam itu ada kantornya. Itu silahkan ke kantor Panwascam, datangi langsung. Ini laporannya, tolong lihat laporan kami dan juga awasi penyelenggara itu ketika melakukan yang penting harus ditindaklanjuti. Reasoningnya misalnya dihentikan atau diteruskan itu apa? Itu yang perlu dilihat oleh masyarakat. Itu juga bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik bahwa ini bagaimana tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Yang paling banyak ya temuan. Panwas itu ada Panwascam itu 3 orang per kecamatan, 1 orang per kelurahan atau desa, dan nanti di TPS, pengawas TPS 1 orang per TPS. Tapi nanti 1 orang per TPS nanti setelah pada saat pemungutan suara. Nah sekarang itu ada PKD, Panwas Kelurahan Desa. Itu silahkan dilaporkan kepada Panwas yang ada. Itu yang biasanya pakai seragam ya teman-teman, atau pakai rompi. Nah silakan. Kenapa kami harus sampaikan mereka harus pakai rompi dan kawan-kawan sebagai penanda. Jadi pengawasi itu tidak kemudian harus sembunyi-sembunyi, enggak. Justru harus tampil agar masyarakat tahu agar masyarakat tahu dan mencegah hal itu terjadi. Dan kemudian ini yang harus disampaikan kepada masyarakat bahwa Panwascam itu ada sampai tingkat kelurahan desa sampai dengan saat ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Bagja untuk diskusi kita. Semoga semua prosesnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, sehat selalu. Selamat bekerja kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.